Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Karmilah, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh ahli ilmu jiwa yang terkenal di kelompok humanisme, yakni Eric Berne. Selain terkenal di kelompok humanisme, beliau juga mencetus sebuah teori yang bernama teori analisis transaksional yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Games People Play. Apa sih teori analisis transaksional itu? Teori analisis transaksional merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mempelajari antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik. Teori analisis transaksional merupakan salah satu teori komunikasi antar individu yang mendasar. Tujuan dari teori analisis transaksional adalah agar komunikasi dapat berjalan dengan harmonis. Komunikasi dapat berjalan dengan harmonis jika kondisi emosi berjalan dengan sinkron. Teori analisis transaksional mempunyai 3 asumsi dasar. Yang pertama, semua orang dalam keadaan oke. Yang kedua, semua orang dapat berpikir. Dan yang ketiga, semua orang dapat menentukan jalan hidupnya. Di dalam teori analisis transaksional terdapat pembahasan mengenai 4 posisi hidup. Yang pertama, I'm okay, you are okay, yang artinya individu mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan kepercayaan terhadap orang lain. Yang kedua, I'm okay, you are not okay, yang artinya individu membutuhkan orang lain akan tetapi tidak ada yang cocok dengannya. Jadi individu ini merasa mempunyai hak untuk mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, I'm not okay, you are okay, yang artinya individu merasa bahwa tidak terpenuhi kebutuhannya dan merasa bersalah. Yang keempat, I'm not okay, you are not okay, yang artinya individu dalam keadaan tidak baik dan orang lain pun dalam keadaan tidak baik. Jadi mereka keduanya tidak mempunyai energi positif. Teori analisis transaksional mempunyai 4 komponen di dalamnya. Yang pertama, analisis struktural. Yang kedua, analisis transaksi. Yang ketiga, analisis permainan. Dan yang terakhir, analisis naskah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis struktural. Analisis struktur adalah menganalisis kepribadian individu berdasarkan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Di dalam analisis struktur terdapat pembahasan mengenai ego state atau ego manusia. Ego manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ego orang dewasa yang berkaitan dengan norma yang ada. Yang kedua, ego orang dewasa yang berkaitan dengan akal sehat manusia. Yang ketiga, ego anak-anak yang berkaitan dengan emosi dan perasaan orang lain. Ada beberapa cara agar mengetahui ego seseorang. Yang pertama, melihat tingkah laku verbal dan nonverbal. Yang kedua, mengetahui bagaimana ia bersikap atau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, mengingat kembali dirinya saat kecil. Dan yang terakhir, mengecek perasaan dirinya sendiri. Ada 2 pengaruh yang menyebabkan terhambatnya
keseimbangan ego seseorang. Yang pertama, kontaminasi, yakni pengaruh yang kuat dari salah satu sikap atau lebih terhadap seorang sehingga orang itu berkurang keseimbangannya. Yang kedua, eksklusif, yakni penguasaan salah satu sikap pada diri seseorang. Nah, contohnya seperti orang tua yang mempunyai power terhadap anaknya, kemudian dia memberikan nasihat dalam jangka waktu yang panjang, atau dia memberikan larangan terhadap salah satu perbuatan. Baik, itu saja penjelasan mengenai teori analisis transaksional. Teori analisis transaksional dapat digunakan melalui settingan pribadi maupun kelompok. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan di awal. Dan teori ini pun menekankan pada aspek kognitif, rasional, dan tingkah laku kepribadian seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.